Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Badai Coding. Kali ini kita akan melanjutkan di seri Sistem Informasi Perpustakaan. Nah, di video kali ini kita akan bahas skema database. Jadi langsung saja ke TKP. Oke, jadi untuk skema database-nya saya sudah buat seperti ini ya. Jadi untuk studi kasusnya saya kerucutkan. Jadi bukan perpustakaan umum ya, tapi perpustakaan di sini itu perpustakaan yang ada di sebuah universitas. Anggaplah seperti itu. Nah, di perpustakaan universitas itu kan kalau misalnya kita lihat pasti ada penjaga perpustakaannya atau staff atau apalah gitu ya. Kemudian ada buku, ada peminjaman, ada pengembalian, ada si peminjam kayak gitu. Nah, di sini saya akan bahas untuk relasinya. Jadi di sini ada table librarian. Table librarian ini table petugas. Nah, si petugas ini kan pasti punya posisi di perpustakaan itu. Makanya di sini saya bikin table position. Nah, relasinya dengan librarian yaitu satu posisi memiliki banyak petugas. Kayak gitu. Jadi di sini ada position IDFK ini ya, position IDFK kayak gitu. Lalu relasi member kayak gitu ya. Jadi ada si peminjam, saya namakan tabelnya member. Dan si member ini adalah si mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa pasti memiliki jurusan. Makanya di sini saya bikin tabel major atau jurusan. Jadi satu jurusan memiliki banyak member kayak gitu, atau satu jurusan memiliki banyak mahasiswa. Kemudian ada user. Nah, ini itu relasinya dengan librarian. Satu user memiliki satu librarian atau satu user memiliki satu petugas kayak gitu. Jadi si table user ini hanya menampung data untuk login saja, sedangkan data pribadi untuk si petugasnya ada di table librarian kayak gitu guys. Nah, kemudian ada di perpustakaan itu pasti ada buku kayak gitu kan. Nah, makanya di sini ada table buku nih. Table buku ini akan memiliki kategori. Jadi setiap buku pasti punya kategori, dia baik kategorinya fiksi atau apapun itu. Jadi di sini saya bikin table kategori. Jadi satu kategori memiliki banyak buku. Cuman di sini saya salah ya. Untuk garisnya salah, harusnya seperti ini. Seperti posisi ke librarian begini. Kemudian untuk atribut buku itu ada penerbit. Di sini saya bikin penerbit itu dijadikan table ya, karena supaya nama penerbitnya itu sama semua, nggak input manual kayak gitu. Makanya saya bikin tabelnya kayak gitu. Jadi satu penerbit memiliki banyak buku, itu relasinya. Nah, di buku ini pasti disimpan di sebuah rak. Nah, untuk table raknya di sini ada book shelf. Cuman di sini untuk book location saya nggak pakai. Jadi ini akan dihilangkan nanti di ketika kita bikin migrationnya. Jadi nanti relasinya itu satu rak memiliki banyak buku. Jadi relasinya kayak gini juga nih. Kayak gini sama kayak gitu ya. Kemudian di sebuah perpustakaan itu pasti ada transaksi peminjaman dan pengembalian. Nah, untuk peminjaman saya bikin tabelnya ini di sini. Di loan ini peminjaman. Nah, relasinya yaitu si member memiliki banyak peminjaman, buku juga memiliki banyak peminjaman kayak gitu. Kemudian ada return itu pengembalian ya. Jadi relasinya itu peminjaman memiliki satu pengembalian kayak gitu relasinya. Makanya di sini kalau kita lihat relasinya kayak gini ya, 1 ke 1 kayak gitu. Nah, itu adalah pembahasan singkat tentang relasi database-nya atau skema database-nya. Kemudian kita akan lanjut ke proses migration data. Jadi kita akan bikin table-tablenya menggunakan migrasi dari fitur dari si Laravel-nya kayak gitu. Saya nggak akan bahas apa itu migration gitu ya. Jadi kalian bisa cari di sumber yang lain. Jadi di sini kita akan benar-benar
bikin project, tapi saya harap kalian punya basicnya kayak gitu. Oke. Hal yang pertama kita akan buka dulu ini localhost PHP mainnya, karena kita akan bikin database nya ya. Jadi kalau misalnya kalian belum mengaktifkan XAMPP nya, kalian bisa aktifkan dulu. Untuk internet saya matikan dulu ya, karena untuk migrasi data ini nggak perlu internet kayak gitu, biar cepet. Nah oke, sekarang kita bikin ini si perpustakaan ada ya. Ini saya hapus dulu bekas yang kemarin. Jadi untuk SI perpustakaan ini saya coba hapus. Kalau misalnya kalian nggak ada ya jangan dihapus ya, karena emang nggak ada datanya. Oke guys, kita sekarang bikin nama database-nya misal SI perpustakaan. Kemudian bisa di-create. Lalu nah ini kita nggak perlu bikin table di sini, bikin table member create kayak gitu ya. Jadi kita akan lewat codingan kayak gitu. Semoga mengerti ya. Oke lanjut. Sekarang kita buka Visual Code, project kalian buka juga. Sekarang ini saya clear dulu. Saya coba perbesar ya. Oke. Hal yang pertama kita akan setting dulu database-nya, yaitu di env, buka env. Kemudian nah ini DB database kita ubah jadi tadi SI perpustakaan kayak gitu ya. Simpan. Untuk DB username root, DB password kosongkan. Ini adalah setting XAMPP saya kayak gitu ya. Ini tergantung dari setting kalian. Kalau misalnya kalian ketika install XAMPP pakai password, ya kalian bisa pakai password di sininya, isi sesuai password yang kalian bikin kayak gitu. Kemudian sekarang kita akan bikin dulu ini ya, major, position, dan publisher kayak gitu. Kita akan bikin 3 table ini dulu, karena ini sama ya, name, kategori juga name kayak gitu. Jadi caranya kalau bikin migration itu pastikan kalian bikin dulu modelnya. Kalau misalnya dia bikin table pertama kali kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada perubahan data, itu kalian nggak harus bikin model lagi, karena modelnya sudah ada. Caranya PHP artisan make model. Nama modelnya apa? Pertama itu major M ini nanti akan ngegenerate si migrasinya itu sendiri kayak gitu. Nanti akan buat 2 file, yaitu modelnya dan migrasinya kayak gitu. Sekarang kita akan bikin apalagi position ya, position. Kemudian kita akan bikin major ya. Bukan major ya, tapi publisher. Kita akan bikin juga kategori ya. Selanjutnya kita akan bikin table rak. Kemudian kita akan bikin table librarian ya. Ini
urutannya jangan sampai salah ya. Misalnya kalian bikin dulu librarian baru position, itu nanti bikin relasinya agak susah kayak gitu, karena kita bikin dulu librarian tapi si posisinya belum ada kayak gitu. Jadi pastikan urutannya benar. Jadi di sini kita bikin librarian, kemudian ada member, ada book, ada one ya, kemudian terakhir itu return. Oke, sekarang kita buka folder database, kemudian configuration. Nah di sini untuk user kan sudah ada, kita ubah dulu untuk user. Di sini untuk user saya ubah name-nya, kita hapus. Kemudian ini juga sebenarnya nggak perlu sih, member token juga nggak perlu. Sekarang di sini kita akan tambahkan is aktif ya, sama username. Kemudian di sini tambahkan table boolean is aktif. Defaultnya kita kasih 1 aja ya. Nah di sini ini 1, orang lain nggak tahu kan ini 1 maksudnya apa, makanya di sini saya akan tambahkan namanya paket yang sangat bermanfaat itu buat bikin data kayak gitu ya. Misal ada tipe, ada status, itu pakainya enum. Ini saya pakai dari si Bensampo Laravel enum gitu. Cara pakainya juga gampang, jadi install dulu ini, composer require dulu, copy, kemudian cara pakainya itu kalian cuma pakai PHP artisan make enum namanya apa kayak gitu, gampang kan. Jadi nanti contohnya itu kelasnya bakal kayak gini contohnya, final class ini kayak gini. Jadi nanti orang tahu, jadi readable aja kayak gitu buat developer lain. Kemudian saya coba dulu PHP artisan, saya lupa ini auto download ya. Komennya saya lupa ini tuh buat apa. Jadi kayak gini, kalau misalnya saya bikin PHP artisan make di sini user status kayak gitu ya, buka di sini. Nah ini nih dia kayak nggak kedetek kayak gitu, undefined, jadi harus di ini dulu.
Di sini ada ya, udah mau tuh. Oh, komposer ya, bukan PHP Artisan. Saya coba dulu, saya lupa soalnya ini komennya kayak gimana. Tunggu sampai selesai. Di sambil nunggu, di sini tadi user status itu, di sini kita ubah statusnya itu ada aktif. Ini inaktif dulu deh, inaktif sama aktif ya. Inaktif itu 0, aktif itu 1. Ini kita hapus, save. Di sini kita coba kontrol apa ya, saya lupa lagi. Ini bisa di close supaya yang tadi ini ya, yang masalah paket 6 itu kebaca kayak gitu, jadi bisa di reload aja. Oke, sekarang udah aman ya sekarang. Nah di sini untuk defaultnya yang satu ini kita ubah jadi pakai enum ini kayak gitu. Caranya gampang. Aduh, Visual Code-nya updating lagi. Jadi orang tahu ini si statusnya apa kayak gitu, biar gampang dibaca. Orang nggak pusing ini 0 maksudnya apa, ini 1 maksudnya apa kayak gitu. Jadi di sini cara manggilnya itu user status terus apa, yaitu aktif. Ini kayak gini, jadi tahu defaultnya itu user statusnya aktif kayak gitu. Save. Kemudian user sudah, kita ke posisi ke major dulu ya. Major ini table, kita kasih table string name. Nah ini bisa copy aja, kasih unique. Ini bisa di copy karena nanti kesana-sananya sama kayak gitu. Major sama position juga sama, dia cuman butuh name aja. Publisher juga, kategori juga. Oke, kemudian ke table bookshelf ya. Di bookshelf ini tambahkan name, nama raknya apa, kemudian lokasinya di mana ya, table string location kayak gitu. Kemudian untuk librarian ini ada user ID, name, phone, position, address kayak gitu ya. Jadi di sini saya pertama bikin dulu, untuk bikin relasi
kalian bisa pakai namanya foreign ID4. Dia bikin foreign ID untuk siapa? Untuk user. Kemudian kasih constraint cascade on delete. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya ini kalau misalnya si data user ini dihapus, nanti otomatis si data librarian yang berkaitannya itu akan dihapus juga, kayak gitu. Kemudian table name ya, string name, phone number, apalagi ini position juga sama, pakai kayak gini, bisa di copy aja. Ini ganti jadi position. Kemudian ada jangan string deh, teks aja, address, kayak gitu. Oke, librarian oke. Sekarang ke member. Di member di sini ada major juga sama, ada kode, name, gender, major ID, phone number, address, sama sih. Jadi yang librarian ini bisa di copy aja. Cuman yang ininya nggak ada ya, jadi cuman pakai major aja. Ini bisa dihapus, ganti dengan table table string kode unique. Jadi kode ini kayak kode registrasi atau buat nanti bikin kartu member kayak gitulah, untuk kedepannya kayak gitu. Kode name gender, nah ini ganti jadi major. Kemudian di sini saya bikin juga PHP artisan make gendernya itu ada apa aja, yaitu ada male dan female. Save. Male 1, female 2. Save. Kemudian di sini tambahkan table string, jangan string tapi apa ya namanya, integer juga bisa sih, tiny integer. Tiny integer dia gender, kita kasih defaultnya laki-laki ya. Oke, gender sudah, major sudah, phone number sudah, address sudah. Oke, member sudah. Sekarang ke table book. Di table book itu ada kode, title, author, dan sebagainya. Jadi kita coba bikin, kita copy dari member saja. Ada kode, di sini ada title, author, publisher ID juga sama, pakai ini publisher ID ya. Kemudian ini gender hapus, publisher, tahun penerbitnya, table, pakai year. Stop. Kita kasih stoknya defaultnya 0. Kemudian ada kategori ID. Nah, kategori ID bisa copy dari sini. Ini address kita hapus. Kemudian ganti ini ke kategori ya.
table book sudah, create loans, member ID, library book. Nah, ini kebanyakan relasi ya. Sini ada member, ada librarian, ada table buku, jangan lupa untuk selalu menambahkan ini ya, namespace nya supaya kedetek. Kemudian ada out date, tanggal peminjaman ya. Di sini date, oke sip. Sekarang ke table terakhir nih, table kembalian. Di sini juga sama sih. Jadi kita copy aja. Ada member, librarian, kemudian cuman ini ganti ke yang member enggak ini ya. Kemudian librarian, kemudian loan. Ini loan. Ini librarian. Ini tanggal pengembalian sama ini denda ya. Pakai double. Kolomnya defaultnya 0. Oke sip, selesai untuk migrasinya. Sekarang kita coba lakukan PHP Artisan Migrate. Nah, kita lihat dulu di sininya. Ini tabelnya belum ada apa-apa ya, belum ada table sekali. Sekarang kita coba migrate, PHP Artisan Migrate. Bam, ini ouch, ada salah. User status not found. Nah, kayaknya belum ditambahin nih. Ini nih, sininya nih, namespace nya kayak gitu. Save, kita coba lakukan ulang. Oke, sudah. Kita coba lihat isi perpustakaan. Nah, udah ada ya semua kayak gitu. Jadi sangat mudah buat bikin table, nggak harus kesini kayak gitu, nggak usah lah. Oke, sekarang kita atur modelnya. Kita tambahkan setiap atributnya. Pertama book. Di sini kasih protected available. Jadi kolom apa saja yang bisa ditambahkan datanya, yang bisa diinputkan. Kalau bukan tadi ada kode, ada title, ada publisher ID, ada author, publisher year, kemudian ada stok dan kategori. Buku sudah, kita sekarang ke rak. Di rak juga sama. Ada name sama location. Di kategori
protected cuman ada name aja. Ini berlaku ke bawahnya ya, di copy aja ke major, position, ke publisher kayak gitu, kategori major, position, publisher. Oke, sip. Sekarang untuk yang belum itu librarian. Di librarian itu ada name, sini ada user ID dulu, ada user ID, name, phone number, position ID, sama address. Ini bisa di copy ke member. Ini pakai kode, ganti kode, name, phone number, ini ganti ke major. Di sini tambahkan gender. Member sudah, librarian sudah, kita kolon itu ini dipastein aja lagi, kemudian ini ganti jadi member ID, librarian ID, book ID ya. Kemudian ada apa lagi tuh, outdate sama due date. Save, kemudian kita terakhir ke returns. Ini copyin juga, dipastein, kemudian ganti ke ada loan ID, librarian ID, name date, sama fine amount atau denda. Oke, selesai. Untuk migration data sama skema database cukup sekian. Oh ya, ini terakhir saya tambahkan itu, saya bakal mau install ini Laravel Lean pin. Jadi buat ngerapiin coding kita. Ini install. Kemudian kita bikin di sini, klik 2 kali, bikin titik base. Di dalam base ini, bukan base, sorry, tapi titik Lean, bukan titik ya, tapi underscore Lean, titik sh. Kemudian kita copyin yang ini, vendor bin pin, tambahkan v, save. Nah, misal di book ini saya hapus nih komanya nih, saya hapus komanya misalnya. Nah, saya coba base lean.sh. Nah, maka nanti si lean ini dia bakal ngebenerin coding kita. Oh sorry, bukan v-nya, v-nya kecil ya. Dicoba lagi. Nah, dia bakal nambahin nih, dia bakal nambahin lagi sendiri si komanya tuh, ngebenerin ini, bukan ngebenerin sih, ngerapihin coding kita kayak gitu. Oke. Misal saya hapus lagi, save. Kalau misalnya di baseline lagi, dia bakal ngasih koma lagi, karena di akhir sebuah array itu harus ada koma kayak gitu. Nah, setelah
Oke, cukup sekian untuk video kali ini, cukup panjang, mudah-mudahan mengerti dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau misalnya video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.